Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah para penggemar ataupun pencinta alat-alat pertanian maupun alat-alat perkebunan, di sini saya akan memperkenalkan beberapa alat-alat perkebunan yang biasa kami pergunakan di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu mist blower. Ini kami sebutnya mist blower biasa karena mist blower ini banyak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Mist blower ini biasa kami gunakan untuk mengendalikan UPDKS pada tanaman TBM karena mesin ini tenaganya kurang bagus ataupun kurang kuat untuk tanaman-tanaman yang lebih tinggi. Nah, biasanya kami gunakan pada tanaman sampai dengan hanya TBM 2 karena maksimal tenaga yang dihasilkan hanya bisa sampai sekitar 4 sampai dengan 6 meter vertikalnya. Kemudian mist blower yang berikutnya yang sering kami gunakan dan sangat sering kami gunakan ini adalah mist blower dengan merek Maruyama dengan seri 1800X dengan mesin Kawasaki. Maruyama ini sangat bagus dan sangat stabil, tenaganya pun sangat maksimal, bahkan jarak efektif vertikalnya bisa sampai 10 sampai dengan 12 meter. Jadi bila di tanaman bisa sampai umur 7 sampai dengan 8 tahun. Ini tenaganya sangat bagus dan mesinnya pun sangat handal. Nah, ini yang masih maksimal. Kemudian di sini ada juga Maruyama yang sudah kami modifikasi karena tenaganya sudah tidak maksimal, jadi kami modifikasi dengan menggunakan dinamo. Jadi kami lengketkan dinamo dengan tenaga baterai. Nah, jadi fungsi dinamo ini hanya untuk mengalirkan air sampai ke ujung mulut angin. Nah, di sini sampai dengan ujung mulut angin. Jadi airnya nanti jatuh di sini. Nah, airnya jatuh di sini dan dihembus oleh angin, sehingga hembusannya itu bisa membawa air sampai dengan ke daun kelapa sawit. Nah, dengan modifikasi ini, walaupun kita tidak menggunakan tenaga ataupun gas yang maksimal, hanya setengahnya aja, ketinggiannya bisa mencapai dengan 8 sampai dengan 10 meter. Jadi kalau untuk TBM 3 masih bisa, TBM 3 masih bisa, bahkan TM 12 pun masih bisa. Ini bila tenaganya tidak maksimal lagi. Kemudian ada lagi yang alat yang sering kami pergunakan, yaitu ini adalah push pop. Itu ada 2 jenis yang kami punya, yaitu push pop dengan tabung 1, kemudian push pop dengan tabung 2 atau sering disebut dengan K22 Bio. Nah, push pop tabung 1 ini hanya digunakan untuk mengendalikan UPDKS pada tanaman tinggi yang tidak bisa dicapai dengan mist blower lagi. Nah, hanya push pop tabung 1 ini hanya bisa digunakan untuk bahan kimia. Ini push pop ini satu tangkinya maksimal sekitar 5 liter. Ini sekitar 5 liter. Ini alat untuk menghidupkannya. Ini bisa dengan dipompa ataupun bisa dengan menggunakan starter.
starter di sini. Nah, bisa dengan menggunakan starter. Ini bisa dengan dipompa. Dia akan hidup. Nah, jadi untuk pulse box tabung 1 ini hanya bisa digunakan untuk bahan aktif yang kimia, tidak untuk yang biologi. Nah, kemudian ada lagi yaitu pulse box dengan tabung 2 atau yang biasa sering disebut dengan K22 Bio. Nah, kelebihan dari K22 Bio ini, dia bisa untuk bahan kimia dan untuk bahan yang berbahan aktif biologi. Nah, kalau untuk berbahan aktif kimia ini bisa digunakan dua-dua, tabung 1 dan tabung 2. Tetapi kalau dengan bahan yang berbahan aktifkan biologi, ini mesti dipisah. Bahan biologinya di depan dan solarnya di belakang. Nah, jadi yang di depan itu larutan dari air, kemudian perekat dan bahan aktifnya, biasanya virus ataupun yang lainnya yang biologi, itu bisa digunakan. Nah, ini sama, satu tangkinya kapasitas sekitar 5 liter, ini sekitar 5 liter. Nah, jadi untuk 2 tangki ini bisa untuk 4 hektar. 2 tangki ini bisa untuk 4 hektar. Oke, cara menghidupkannya gampang. Ini ada tombol untuk menghidupkannya dengan cara dipencet. Nah, dipencet beberapa kali sampai dia berdengan menyala. Kemudian ada lagi alat yang sering kami gunakan untuk pengendalian PDKS, dan ini biasanya kami gunakan untuk jalan yang terakhir, yaitu dengan injeksi batang. Ini biasanya bila digunakan apabila kita tidak bisa lagi menyemprot, tidak bisa lagi pengasapan, makanya kita gunakan yang terakhir itu injeksi batang. Biasanya hanya untuk pengendalian ulat kantong, karena ulat kantong sangat sulit sekali untuk dikendalikan, apalagi pada tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, ini ada mesin bornya, mereknya itu ada Stihl, mereknya Stihl, yang kami punya ada Stihl. Ini diameter dari kepala bornya sekitar 14 mili. Nah, jadi apabila kita gunakan, kita borkan ke batang dengan kemiringan sekitar 45 derajat dan kedalaman sekitar 25 sampai dengan 30. Ini bisa dimasukkan larutan sekitar 30 sampai dengan 40 mili atau 40 cc. Nah, ini kami hanya menyarankan untuk penggunaan alat ini ataupun penginjeksian ini hanya untuk apabila sudah tidak bisa lagi kita ataupun jalan terakhir. Nah, inilah beberapa mesin yang sering kami gunakan untuk mengendalikan terutama hama di kelapa sawit. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.